Baik, selamat siang kakak-kakak sekalian. Selamat Baik, siang, selamat Kak. siang. Oke, selamat siang Siang Kak Kak. Daniel. Siang, Kak. Terima kasih buat Selamat siang Kak. terima kasih buat waktu yang telah kakak-kakak berikan. Kita meluangkan waktu kita bersama-sama di tengah kesibukan kita. Sesuai dengan kesepakatan kita kakak-kakak, kita mulai jam 1 ya, agar nanti selesainya kita bisa melakukan aktivitas yang lain. Namun kakak-kakak sebelum kita lakukan lanjutkan kegiatan kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar diberkati, diberi kelancaran, kejernihan pikiran dalam mengawali pertengahan hingga akhir kegiatan kita nanti. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Atau saya mau pastikan dulu kakak-kakak sekalian, apakah suara saya dapat didengarkan dengan jelas? Oke, terima kasih Kak Jul, Kak Mudadi, Kak John. Baik. Saya di sini akan membagi screen untuk kakak-kakak semua. Ini sebagai alur dari kegiatan kita, sesi kita untuk siang hari ini. Sebentar saya mau bagikan. Oke. Apakah dapat dilihat dengan jelas kakak-kakak? Oke, terima kasih Kak Lisman. Baik, kakak-kakak kita masuk di sesi eh, tatap maya yang kedua terakhir lah ya, di modul 23 ya, karena rencana tindak lanjut ini merupakan bagian dari modul 3 masih. Jadi ini saling berkaitan dari sesi yang tatap maya pertama itu, komunitas belajar sekolah, baru kemudian dilanjutkan dengan proyek ya, pembelajaran berbasis proyek, baru kemudian dilanjutkan lagi dengan rencana tindak lanjut, kakak sekalian. Jadi di sini kita durasinya 1 JP. Lanjut, oke, saya sapa kakak-kakak sekalian. Salam dan bahagia buat kita semua kakak-kakak. Salam dan semangat buat kakak-kakak guru PJOK hebat. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat waktunya kita dapat berkumpul di ruang virtual ini. Walaupun kita di posisi tatap maya, tapi tidak mengurangi semangat dan kebermaknaan kegiatan kita pada siang hari ini. Kakak-kakak, saya minta kakak-kakak supaya fokus dulu ya. Ini saya stop screen-nya biar fokus ya. Saya mau lihat kakak-kakak sekalian. Ini saya coba stop screen-nya dulu. Oke, kakak-kakak semua on cam, Kak. Oke, baik. Saya kepengen kakak-kakak semua posisi tenang, bersandar. Kalau misalkan ada sandaran kursi, jika ada keributan sumber-sumber suara dari luar, coba kita untuk fokus. Saya minta kakak-kakak semua stop, hentikan kegiatan. Jika memegang pulpen, pena, yang lain-lain, mouse, silakan rilekskan saja dulu. Silakan duduk dengan posisi nyaman, badan tegak, rileks, letakkan kedua tangan di atas paha kakak-kakak sekalian. Posisi siap ya. Kemudian rilekskan bahu kiri, bahu kanan, boleh dirilekskan, direntangkan, dilonggarkan. Pergelangan jari-jari kakak-kakak sekalian. Oke, terima kasih. Siap. Kakak-kakak, ini saya minta. Oke, udah. Oke, Kak Sukarman, siap. Baik, Kak Tarudi. Oke, kita serius. Pejamkan matanya kakak-kakak. Oke, kita boleh tutup mata. Pejamkan matanya. Kak Amsar, silakan pejamkan matanya, Kak. Oke, baik. Rasakan secara sadar napas Anda masuk keluar. Coba hirup dari hidung, keluarkan dari mulut kakak-kakak. Hirup dalam, keluarkan dari mulut, hirup dalam, hitungan 4, hirup perlahan, 1, 2, 3, 4, oke, dibuang. Sekali lagi, lebih dalam, 5 hitungan, tarik perlahan, 1, 2, 3, 4, 5, tahan. Oke, oke, baik kakak-kakak sekalian. Sekarang kakak-kakak tetap pejamkan mata sambil bernapas secara sadar, amati apa yang telah Anda rasakan pada tubuh Anda, rasakan semua, rilekskan, tarik napas, buang napas, rasakan dada Anda membusung, mengempis, perut Anda juga demikian, amati kejadian negatif ataupun positif, berasal dari diri Anda, dari kakak-kakak sekalian, apa yang terjadi hari ini, coba dibayangkan,
eh, semuanya intinya itu untuk misalkan itu sebuah masalah, problem, itu untuk mendewasakan atau katakanlah untuk menguji eh, masing-masing pribadi kita ya kakak-kakak sekalian. Jadi harus kita terima dengan apa adanya. Sekarang buka mata kakak-kakak sekalian. Jika Anda sudah merasa siap, sudah merasa lebih tenang, pikiran Anda jernih, sikap Anda lebih positif, senyumlah pada diri Anda sendiri. Yuk Kak, senyum dulu Kak. Ya, siap. Oke, mari kita lanjutkan dengan perasaan bahagia. Kita di sini untuk bersenang-senang, untuk berbahagia kakak-kakak sekalian. Misalkan minggu semalam itu, ya saya yakin lah, minggu semalam itu memang waktu-waktu yang sangat padat itu. Minggu semalam. Ini kita sudah mulai rileks. Nanti kita RTL, 6 hari ke depan kita kosong. Kakak-kakak fokus untuk mengerjakan RTL ya. Baru kemudian kita refleksi kembali. Itu kakak-kakak sekalian ya. Baik, saya mau melanjutkan slide yang tadi. Oke, kesepakatannya ini hal yang sudah biasa. Kakak-kakak menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, mengklik tombol raise hand jika ada yang ingin disampaikan. Kakak-kakak, gangguan teknis merupakan hal yang wajar. Kakak-kakak, supaya lebih ringan, misalkan di daerah yang katakanlah tidak maksimal jaringannya, boleh off cam tapi dengan memang atas dasar gangguan teknis ya kakak-kakak sekalian ya. Itu dia, bukan karena memang untuk menghindari kegiatan atau sesi kita. Baik, kakak-kakak sekalian, saya sampaikan agenda kita untuk hari ini. Itu yang pertama adalah pendahuluan sudah kita lakukan tadi. Selanjutnya di sini refleksi awal kita akan merefleksikan sedikit terkait dengan kegiatan kita yang sudah kita lakukan 2 tatap maya sebelumnya. Kakak sekalian itu terkait komunitas belajar, sekolah, dan terkait dengan pembelajaran berbasis proyek. Ya, baru kemudian kita menyampaikan pengantar tugas RTL, ya, bagaimana nanti penilaiannya, termasuk lini masanya nanti bagaimana kakak-kakak sekalian. Baru kemudian kita nanti ada sesi diskusi tanya jawab sekitar 7 menit, baru kemudian diakhiri penutupan. Oke. Baik, pendahuluan kakak-kakak sekalian. Sebelum kita lanjut, saya mau ke atas dulu sebentar. Baik, untuk kakak-kakak sekalian, saya sudah semalam cek itu untuk video aksi nyatanya. Di sana saya lihat memang ada hal yang rata-rata semua ya, rata-rata semua kakak-kakak saya lihat seperti itu. Mengapa ya? Padahal salah satu poin penilaiannya ada di situ, Kak. Salah satu poin penilaiannya ada di situ bagaimana guru itu menunjukkan gestur atau wajah yang ceria, semangat, senyum, humoris, itu dia. Tapi saya lihat semua guru PJOK, nah, semua guru PJOK, ini kakak-kakak, saya perhatikan satu hal, baik yang kakak-kakak yang laki-laki, kakak-kakak yang perempuan, iya Kak Jul, benar. Saya perhatikan, saya lihat ini, mungkin ini Kak Nina ini agak bisa, ini ya, rupanya ketat juga itu wajahnya. Itu maksudnya gini ya, itu kilas balik singkat dari apa yang saya lihat semalam, karena saya baru cek semalam kayak sama semua ya rupanya ternyata ini ya. Gitu. Jadi, oke lah kakak-kakak, mungkin pembawaannya seperti itu ya. Jadi saya sadar semalam bahwasannya ya, oh iya ya, ini juga dinilai juga ya ternyata. Di rubriknya ada penilaiannya di situ, bagaimana guru menyampaikan pembelajaran, bagaimana dia berinteraksi dengan siswa ada di situ. Jadi cuman ya, ketat semua wajahnya. Ya udahlah, mungkin masih seperti itu. Harapannya ke depan ya kita boleh bergeser karena memang kita bukan menjadi seorang yang ditakuti ya kakak-kakak sekalian. Bukan untuk ditakuti, tapi memang pada dasarnya niatnya baik walaupun seperti itu bagaimana supaya anak-anak itu tetap posisinya disiplin dan siap ya kira-kira seperti itu kakak-kakak ya. Itu dia. Baik. Oke, sebelum kita lanjut kakak-kakak, ini satu JP, namun satu JP yang sangat bermakna karena saya sudah singgung tadi di awal, bahwasannya untuk rencana tindak lanjut ini kakak-kakak, ini dari porsi penilaiannya bobotnya itu sekitar 15% dari keseluruhan. Itu ya kakak-kakak, jadi besar ya kakak-kakak. Makanya kita dibuat sesi untuk persiapan. Sama, kalau kakak-kakak ingat, kita ada juga persiapan untuk aksi nyata ya. Karena bobot penilaian untuk aksi nyata itu sekitar 25% kakak-kakak. Luar biasa. Itu dia. Jadi harapannya kakak-kakak nanti di sini memang benar-benar maksimal lah, maksimal sesuai dengan ketentuan yang ada di sini, kakak sekalian. Baik, saya mau tanya ini kakak-kakak nanti boleh dituliskan di kolom chat level kesiapan kakak-kakak sekarang untuk mengikuti sesi tatap maya kita. Ini ada level 1, 2, 3 hingga 10. Kakak-kakak boleh langsung
ketikkan, tuliskan di kolom chat. Silakan Kakak-Kakak. Oke, Kak Sukarman, videonya banyak penampakan katanya. Oke. Oke, silakan Kakak-Kakak, boleh langsung di kolom chat, kesiapan belajar Kakak-Kakak sekalian. Oke, ada Kak Amos 8. Oke, makasih. Kak Taruli 7, Kak David 7. Ya, ayo Kakak-Kakak yang lain, kita mau lihat dulu Kakak-Kakak. Ya, ada Kak Amsar 8, Kak David, Kak Mulyadi 7, ada Kak Jul 8. Oke, ada Kak Eko 7, Kak Sukarman. Oke, Kak Sukarman, level 8 untuk hari ini. Intinya Kak, siap dulu. Intinya nggak ada yang mengganggu, nggak ada beban ini kayaknya. Pokoknya ini on fire lah ini kan sekali seperti itu. 8 dulu lah pokoknya. Nanti mau jadi drop jadi 6 atau 5 ya nantilah kita lihat bagaimana gambarannya. Oke, Kak Nina 7, Kak John 6. Oke, baik Kakak-kakak sekalian, silakan dilanjutkan. Jadi saya juga sangat bersukacita ya kakak-kakak sekalian karena kakak-kakak posisinya itu di posisi katakanlah hijau ke biru itu dia. Jadi nggak ada dia yang di posisi yang sedang ketar-ketir ya kakak-kakak posisi merah 1 2 3 ya nggak ada ya. Oke, terima kasih Kak. Jadi kita melakukan tadi sesi mindfulness ya hadir seutuhnya. Eh, kita lakukan sesi tadi bagaimana kita supaya siap benar-benar siap untuk melakukan sesi kita ini. Oke, dari persiapan belajar juga rata-rata antara 6 hingga 8, 9 seperti itu. Baik, jadi kakak-kakak sekalian saya sampaikan, saya bacakan untuk kita. Jadi tujuan pembelajaran kita atau tujuan sesi kita, tatap maya kita untuk hari ini adalah untuk bagaimana kakak-kakak dapat memahami rencana tindak lanjut. Nanti kan kakak-kakak ini buat dalam bentuk atau mengaksi nyatakan lah juga sama seperti aksi nyata sebelumnya. Cuma rencana tindak lanjut ini kakak-kakak ini berbasis proyek. Jadi ada dia benang merahnya Kak. Dari kita yang pertama kita kan disuguhkan dengan komunitas belajar ya. Apakah kakak-kakak itu masih menginisiasi, implementasi, atau sudah berkelanjutan? Kalau kakak-kakak masih ingat di situ. Baru kemudian kita di tatap minggu kedua dihadapkan dengan pembelajaran berbasis proyek. Kakak-kakak kemarin sudah juga memaparkan dan saling eh, mereview ya, benar ya Kak ya, saling mereview hasil dari rencana rancangan pembelajaran berbasis proyek yang akan kakak lakukan. Sekarang Kak Sukarman ya, sekarang ini singkat aja dulu. Sekarang kakak akan memaparkan rancangan pembelajaran berbasis proyek kakak tersebut itu di komunitas belajar, mensosialisasikan dan harapannya nanti ya memang benar-benar menerapkan itu dia. Tapi sekarang kakak-kakak memulailah mempromosikan istilahnya gitu, mensosialisasikan, mengawali lah seperti itu. Jadi nanti kakak undang siapa? Ya komunitas belajar kakak tersebut. Tuh, kira-kira seperti itulah dia gambarannya. Jadi apa yang mau saya sosialisasikan? Ya pembelajaran berbasis proyek yang tadi. Itu dia kakak-kakak sekalian. Jadi kira-kira seperti itu ya. Baru nanti kita akan cerita bagaimana aspek penilaiannya, bagaimana lini masanya, kakak sekalian ya. Baik, kita refleksi sedikit pembelajaran berbasis project yang sudah kita lakukan di pertemuan semalam ya tetap maya sebelumnya. Jadi saya mau tanyakan kepada kakak-kakak sekalian, bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis project ini kita lakukan kolaborasi bersama rekan sejawat dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Semalam memang sudah ada, kalau kakak-kakak itu masih ingat di Jamboard ya, ada tantangannya semalam di sana. Kira-kira apa tantangannya kalau ini kita apalah buat sesuatu atau berkarya sesuatu, ingin menonjolkan sesuatu di komunitas itu. Kira-kira apa tantangannya? Itu dia. Jadi di sini kakak-kakak sudah punya ya pembelajaran project semalam sudah dipaparkan. Sekarang kira-kira kalau ini kita sampaikanlah, kita ajaklah, kita tawarkanlah ke komunitas belajar kita yang ada di sekolah. Kira-kira gimana ya? Apakah apakah rekan-rekan kita akan menerima ataukah bagaimana? Nah, seperti itu. Oke Kak, silakan. Jika ada kakak-kakak yang langsung mau open mic, 1 2 orang, silakan Kak.
Oke, silakan Kak David. Ya, terima kasih Kak. Jadi sebelumnya saya minta maaf ya Kak, yang hari Sabtu nggak bisa aktif karena orang tua sakit Kak, Iya, jadi aku diantar rumah sakit. Dan terima kasih juga doanya kemarin Kak. Jadi hari oke, ini terima mungkin kasih. kalau ketika kita tawarkan sama teman kita Kak, teman kita sejawat, pasti mereka mau bekerja sama dalam arti kalau di sekolah kami sekarang ada sekitar empat, kemudian saya memegang satu yang namanya Sicilia, Kak. Memang tidak berbasis olahraga, tapi lebih ke alam. Siswa cinta lingkungan alam. Dan Iya, iya. ketika saya bingung kemarin meneruskan program, lantaran kita berkolaborasi dengan teman satu sekolah, kelanjutannya bagaimana gitu. Dia menawarkan ke TWA, Taman Wisata Alam Sibolangit, Kak. Jadi penanaman Iya, pohon. Kita udah bekerja sama, itu saking kita lantaran kita jalin hubungan baik dengan teman kita sekolah, dia mencari, aku ada masukan sini, kita tawarkan kemari, gimana kira-kira gitu. Jadi kalau menurut saya Kak, ketika kita adakan kolaborasi di sekolah, pasti kegiatan apapun yang ingin kita laksanakan pasti berjalan dengan baik Kak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. oke, baik. Terima kasih Kak David. Oke, semoga orang tua kita semakin sehat Kak ya. Jadi disampaikan Kak David tadi bahwasannya sudah ada sebenarnya aktivitas di sana di sekolah ya. Namun tentunya Kak nanti Kak David ini kita akan lihat bahwasannya kegiatan ini dilakukan di mana sebenarnya. Nah, itu dia. Proyek kita nanti itu dilakukan di mana dia kira-kira seperti itu. Apakah dia di intrakurikuler, apakah di kokurikuler, atau di ekstrakurikuler. Nanti akan ada penjelasan di bawah, slide di bawah kakak-kakak. Jadi memang bagaimana supaya katakanlah komunitas kita itu tadi kalau misalkan Kak David sampaikan tadi bahwasanya tidak akan ada ini ya Kak ya, tidak akan ada katakanlah kendala sebenarnya teman-teman di sekolah itu menerima. Sama pengalaman saya juga Kak. Ini kan kita jarang-jarang ini ya melakukan sosialisasi atau katakanlah em, menyampaikan praktik-praktik baik di sekolah. Dan ketika kita sudah ini kan kita undang, besok ya kita di sini ya Bapak Ibu kepala sekolah sini. Kayaknya sambutannya luar biasa karena kita dinilai hebat ini, ada perubahan ini, ya, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Kak David. Kak Dina, silakan Kak. Iya Kak, terima Silakan Kak. kasih. Saya sudah coba Iya, untuk memberikan solusi kepada sekolah saya untuk mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan dan bersama teman-teman. Tapi teman-teman, ya sudahlah Nina, ayo kita ikutin dan buatlah yang terbaik. Kami ngikut aja, mengikuti arus. Terakhirnya nanti saya yang kerja sendiri, saya yang menyelesaikan sendiri. Jadi curhat sih sedikit. Kalau teman-teman saya bilang nggak usah pandi-pandi kali di sekolah ini, karena pandi pun nggak dianggap nanti kau Nina. Karena kebetulan saya kan pendatang baru 1 tahun di sekolah tuh. Dan setelah dijalani 1 tahun kemudian, memang benar. Ternyata ada grup di dalam grup yang grup, ya. yaitu tidak boleh gurunya berprestasi sedikit cemburu. Nah, itu yang mau Iya, dihilangkan di sekolah ini gitu loh, Pak. iya, iya. Terima kasih, Kak. Oke, oke. Terima kasih Kak Dina. Hal yang sama ya memang sebenarnya kita rasakan di sekolah kita masing-masing juga kakak-kakak ya. Cuma sekarang porsinya berbeda, yaitu tantangannya atau jumlah gurunya katakan yang berpikiran masih berpikiran demikian itu berbeda. Tapi pasti adanya, masing-masing sekolah itu pasti ada seperti itu. Cuma Kak, gini, mau direspon, mau tanggapan positif, mau tidak tanggapan positif, yang pasti kalau kita, ya karena memang paradigma sudah berubah ya, harapannya seperti itu, ya kita pikirnya positif aja, kita lakukan, kita berharap semoga ya, semoga mungkin tidak sekali dua kali penyampaian praktik baik, nah, mungkin ada nunggu beberapa kali lah seperti itu, mungkin dilihat. Itu Kak di sekolah berapa orang Kak gurunya, Kak Nina? 22, Kak. Sama Kak, kira-kira sama ya. Nah, 20 hanya 22 orang pun ada grup dalam grup Kak ya, benar ya. Sebenarnya kita Bener. miris ya. Iya, kalau misalkan gurunya ada 50-an, 60-an seperti kakak-kakak yang sekolah yang besar itu ya bisa jadi ini sedikit ya, sulit ya.
Itu bahkan poskonya pun mungkin beda Kak ya. Ada posko kantor, ada posko perpus, ada posko Eee, macam-macam ya. terkadang Oke, kan kita paham Kak, dengan itu Kak. pengalaman Iya, iya, pengalaman juga, saya kan pernah ngajar di SMA yang jumlah si gurunya 90 iya, lebih, ternyata iya. yang di SMA ini yang lebih oke ketimbang yang kecil ini gitu, jumlah gurunya. Semangat Kak Nina. Kakak di situ kan pelopor ya, muda ya, yang muda yang berkarya. Pas itu Kak. Oke, oke, Kak, kita lanjut ya. Baik, kakak-kakak sekalian, terima kasih Kak David dan Kak Nina tadi. Jadi di sini bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ya, ini maksudnya hal-hal yang sudah kakak pahami. Itukah apakah itu bisa nanti ditularkan atau bisa meningkatkan pembelajaran pada peserta didik? Itu dia yang pertama. Yang kedua, apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership itu dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ini Kak, kondisi yang sekarang dulu Kak ya, kondisi yang sekarang ya. Baru yang ketiga, eh oke, ini ada dua ya, sorry, sorry, ada dua. Baik, yang pertama mungkin ada kakak-kakak yang boleh menyampaikan tanggapannya. Apakah komunitas belajar yang di sekolah kakak-kakak yang sekarang ya, apa komunitas itu baik seperti Kak Rini semalam itu ada eh, kombel pertama, kombel kedua ya gitu bahasanya semalamnya. Apakah kombel-kombel yang ada di sekolah kita itu sudah berdampak pada pembelajaran? Yang pertama. Baru yang kedua, eh, apakah kombel itu sudah mengakomodir katakanlah pilihan suara dan kepemilikan siswa? Itu Kak. Silakan, kakak-kakak boleh juga satu dua tanggapan, boleh langsung raise hand. Silakan Kak. Eh, Kak David mau menyampaikan atau Kak Sukarman ya? Oh Kak Sukarman, silakan Kak Sukarman. Oke Kak, terima kasih. Untuk yang pertama, apakah kombel di sekolah itu sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Kalau di sekolah kami, alhamdulillah mulai berjalan selama 5 bulan ini sudah berdampak sedikit lah, karena saya lihat dari cara-cara penyampaian pembelajaran di kelas itu sudah mulai ada kemajuan Kak. Misalnya mulai memanfaatkan teknologi misalnya Infocus ataupun konten-konten yang lain itu sudah mulai banyak guru-guru lakukan gitu. Jadi saya lihat di sini sudah adalah perubahan walaupun cuma sedikit, selangkah sedikit lebih maju. Kalau untuk kedua, apakah dari penerapan terhadap voice choice atau ownership tadi sudah pasti ada, karena di sini siswa sudah mulai berbicara dengan bebas, tidak ada rasa-rasa takutan, ragu ataupun segan sama guru, tapi dalam sebatas pembelajaran ya Kak ya. Jadi mulai Ya. memberikan ide-idenya ataupun umpan balik lah refleksi dari pembelajaran yang dilakukan, situ siswa sudah mulai berani untuk menyuarakan ataupun kekurangan dia, apa yang masih belum jelas itu sudah mulai adalah perubahan dari siswa tersebut. Mungkin itu untuk di sekolah saya Kak. Sementara terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Sukarman. Tadi Kak Sukarman, terima kasih juga untuk komunitas belajar yang ada di sekolah kita, termasuk Kak Sukarman yang sudah mempelopori atau katakanlah yang sudah berkontribusi di sana. Itu dia salah satu dampaknya Kak tadi ya. Jadi pemanfaatan perangkat TIK ya. Nah, perangkat-perangkat yang lain itu sudah bukan hanya untuk beberapa guru, harapannya juga terimbas kepada pembelajaran dan terimbas kepada siswanya. Baru kemudian di situ apakah sudah ada gambarkan student agency. Ya, sudah mulai kelihatan buktinya apa, anaknya sudah mulai interaktif ya, jadi sudah mulai berani menyampaikan tanggapannya. Ya, pastinya dalam konteks pembelajaran, bukan berarti yang cakap kotor, yang lain-lain seperti itu Kak ya. Baru kemudian itu sudah percaya diri dan berbunyi. Oke Kak, silakan Kak Amsar satu lagi ya, silakan Kak Amsar. Baik, terima kasih Kak Daniel kesempatannya. Untuk pertanyaan pertama, komunitas belajar apakah sudah berdampak pada peserta didik? Saya rasa pada awalnya komunitas belajar ini dibentuk karena tuntutan, itu awalnya kalau di sekolah kami.
Kemudian setelah dibentuk, karena untuk menyelesaikan beberapa permasalahan administrasi, tuntutan-tuntutan kerja, kemudian lambat laun setelah berjalan, ternyata mereka juga sudah mulai berubah paradigmanya juga. Mudah-mudahan kami juga bersyukur di sini dan berdampak pada proses pembelajaran di kelas. Artinya seperti yang Kak Nina sampaikan itu memang di awal-awal itu cukup sulit ya Kak ya. Kemudian akan tetapi lambat laun waktu berjalan dan kebutuhan mereka terhadap kita pun semakin nampak. Artinya ketika misalkan pengawas hadir, seperti saya ada pengawas hadir, kemudian mereka menuntut harus modul ajar yang kurikulum merdeka. Mereka cari yang ini yang sudah paham, kira-kira seperti itu. Jadi disitulah letak kita nanti Nina menguatkan mereka. Kita harus hadir di sana, kita tunjukkan juga sama mereka. Jangan pula kita nanti ikut-ikutan jadi blok barat atau blok timur, kita jadi netral aja. Kemudian pembelajaran itu nampak di kelas seperti yang Kak Sukarman tadi sampaikan. Di kelas itu sudah mulai membawain fokus menggunakan perangkat IT lah, tapi konsepnya memang bukan hanya mengarah ke sana. Artinya pembelajaran di dalam kelas juga sudah mulai terdengar, apalagi di saat-saat akhir pembelajaran sudah mulai ada ice breaking-nya yang sebelumnya belum ada ice breaking-nya, kira-kira seperti itu. Artinya komunitas belajar ini sudah mulai berdampak meskipun belum sepenuhnya dapat kami implementasikan. Lalu apakah sudah dapat mewujudkan student agensi peserta didik? Kalau untuk peserta didik di jenjang kelas bawah itu dan di kelas atas tentu berbeda. Jadi kami ada salah satu program namanya Salam Pagiku. Jadi itu ditempel di masing-masing dinding kelas. Nanti di sana ada gambar hati yang kayak yang viral-viral itulah kami contoh. Kan nggak apa-apa itu ATM. Ada gambar hati, kemudian ada gambar salam, ada gambar peluk. Itu sudah kami terapkan di sekolah. Antusias anak-anak itu cukup mengagumkan ya. Artinya kita kadang juga terkesan juga melihatnya. Agak terenyuh juga kita. Rupanya ada anak-anak ini yang tanpa kita duga-duga yang laki-laki ya, karena ada aturannya juga, ada di sana peluk. Kalau peluk itu harus sama laki-laki, kira-kira seperti itu. Artinya student agency itu kami ajari. Kalau sepenuhnya dari peserta didik mungkin agak susah juga memang meminta saran atau apa dari peserta didik, mungkin dari kelas tinggi lah yang apa. Jadi untuk mewujudkan student agency itu itulah salah satu program yang kami wujudkan. Demikian Kak Daniel, terima kasih. Baik, terima kasih buat Kak Sukarman dan Kak Amsar. Tadi sudah disampaikan dari Kak Amsar. Awalnya Kombel ini terbentuk karena tuntutan Kak ya, benar sekali sebagiannya. Ini karena tuntutan, benar. Baru kemudian lambat laun, jadi paradigmanya berubah. Nah, positif ya berarti, mantap. Baru kemudian bagaimana student agensinya, ya, itu kelihatan lebih nyata kelihatan di kelas tinggi Kak ya, melalui tadi kegiatan-kegiatan atau program-program yang sudah. Oke, terima kasih kakak sekalian. Selanjutnya ini kita lanjutkan. Jadi Kak, ini dia poinnya di sini. Simpulannya sesaat di sini dia. Jadi kakak-kakak sudah mendapat katakanlah pemahaman terkait dengan keterampilan pedagogik guru PJOK. Bagaimana strateginya, bagaimana gayanya, bagaimana menciptakan pembelajaran yang efektif, seperti itu dia. Harapannya ini apa? Untuk perubahan, untuk membekali kakak-kakak merubah paradigma atau untuk mengajak lah seperti itu. Baru kemudian apalagi dengan keterampilan itu, dengan keterampilan pedagogi tadi, ini dapat katakanlah menggerakkan rekan sejawat melalui komunitas belajar sekolah. Bagaimana ini supaya berkelanjutan? Yaitu kakak sudah memiliki tadi di modul 2 itu, kekuatannya di situ. Jadi jika ada katakanlah kegiatan-kegiatan misalkan Kombel itu ya bisa jadi yang dari modul kita ini bisa kita angkat menjadi bahan pembahasan atau bahan sosialisasi atau bahan penyampaian paparan lah di komunitas belajar kita. Kan ada Kak yang bisa berkaitannya, ada yang bisa berkaitannya seperti itu ya. Oke kakak-kakak sekalian, ini kita lanjut ke penyampaian RTL. Ini ada di sini start. Berarti ini awal ya. Jadi kita di sini persiapan lah kakak-kakak, persiapan untuk melakukan bukan aksi nyata ya, rencana tindak lanjut untuk program yang ini tadi, untuk program kita yang akan kita sampaikan, kita tawarkan, mudah-mudahan terlaksana berkelanjutan di komunitas kita, gitu ya. Jadi di sini ada poin pentingnya. 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 Jadi di sini ada po
kakak-kakak sebagai guru PJOK di era di kurikulum Merdeka atau di era Merdeka Belajar ini mampu merancang dan melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah itu dia melalui komunitas belajar yang tadi itu dia. Jadi kakak-kakak ini tadi dalam PKG PJOK program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan co-kurikuler. Ko-nya di situ Kak ya, co-kurikuler itu dia. Jadi bukan ekstra kurikuler seperti itu. Itulah bisa kita fokusnya di sana. Jadi untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk membuat sebuah rencana tindak lanjut. Nah, kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar yang ada di sekolah. Kira-kira seperti itu. Jadi inilah langkah awalnya. Dengan kakak-kakak membuat rencana tindak lanjut ini langkah awal kakak-kakak bahwasannya ini loh program yang mau kita lakukan nanti. Untuk apa? Ya untuk menumbuhkan atau untuk keberpihakan pada siswa tadi, untuk menumbuhkan apa? Menumbuhkan yang tadi, student agency itu. Nah, suara, pilihan, dan kepemilikannya tadi. Itu dia. Oke, baik. Sebelum merancang program kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK kepada peserta didik. Ya, baru rencana tindak lanjut ini dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat. Sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci untuk muncul peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian ini kakak-kakak, penilaiannya di sini ya. Tujuan program kakak-kakak itu apa? Kalau bagi kakak-kakak yang sudah membuka itu unggah tugas, di sana sudah ada sebenarnya formatnya ya. Sudah ada formatnya di sana. Kalau kakak-kakak coba buka itu, ini kan yang pertama kan kalau kita buka di LMS itu persiapannya di bawahnya itu ada unggah. Kalau kakak-kakak yang kakak-kakak sudah buka itu, di situ kelihatan ya. Itu juga yang ada di sini sebenarnya. Bagaimana kelengkapan dalam struktur programnya, bagaimana keterlibatan komunitasnya, bagaimana rencana evaluasinya. Kak, nanti saya mau tunjukkan satu contoh, atau bukan contoh ya, apa yang diupload nanti kira-kira seperti itu. Ya, nanti saya tunjukkan, boleh. Baru kemudian, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas meliputi. Ini Kak, ada 4. Bahan tayang. Jadi PPT kakak nanti, kan kakak ini mau sosialisasi ya. Nah, jadi ada PPT-nya nanti akan saya tunjukkan juga kepada kakak. Baru kemudian notulen. Nah, ada notulennya. Jadi kakak-kakak nanti ketika paparan, kakak tunjuk satu orang jadi notulen di sana, Kak. Jadi ya. Jadi kalau sudah dikatakan notulen berarti masuk ya kakak-kakak di situ sebenarnya baiknya itu ada absensinya, Kak. Ada absensinya. Ya. Notulen catatan diskusi, ya. Nanti kan pasti ada teman-temannya, rekan-rekan guru di tempat kita masing-masing, kakak-kakak yang bertanya ya. Ini bagaimana, kelanjutannya seperti apa. Itu dicatat semua dalam notulennya nanti. Oke, baik. Baru kemudian dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan. Pengalaman tempo hari Kak, saya itu durasinya sekitar 30 menit. Saya yang unggah videonya karena kebetulan hasil yang kemarin itu menyarankan untuk video supaya lebih nyata seperti itu. Jadi Kak, ini kejujuran kakak-kakak semua lah. Karena mungkin kakak-kakak yang di guru penggerak sudah ada ya membuat seperti ini. Ada dia tagihannya tempo hari. Kalau nggak salah itu modul berapa ya ada di situ. Harapannya Kak yang nyata yang sekarang lah. Jikalaupun kakak mengupload foto, silahkan. Tapi memang Kak, ini tanggung jawab kita ya. Kakak-kakak nanti juga sebagai fasilitator juga seperti itu. Kakak tahu sebenarnya ini foto lama ya atau video lama. Tapi ya kembali kepada diri kita masing-masing lah. Jadi supaya kegiatan kita ini berdampak ya kakak. Baru kemudian dokumen lain yang relevan. Apa kira-kira dokumen yang lain yang relevan? Misalkan eh, kalau sudah ada ya, sudah terbentuk atau sudah berkelanjutan kombelnya, ada namanya di sana, SK-nya boleh, daftar hadir boleh, dokumen yang relevan. Tapi yang paling penting Kak, 3 poin ini Kak ya. Bahan tayang, notulen, dokumentasi. Itu dia. Itu Kak ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada kutipan dari Sukan Ranakar. Silakan Kak Nina baca untuk kita Kak. Ayo Kak Nina, ini bacakan untuk kita. Rencanakan langkahmu selanjutnya
karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Oke, rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap Selanjutnya, tujuanmu. Kakak-kakak sekalian, keberhasilan program kita ini, ya, tujuanmu. kakak-kakak, keberhasilan program kakak-kakak, ya, keberhasilan kakak-kakak di suatu program atau suatu pelatihan itu kelihatan dari penerapannya, benar Kak ya? Bukan sekedar kakak-kakak dapat sertifikat ini itu dia ya. Oke, kakak-kakak ini RTL-nya penugasan mandiri. Nanti kita lihat di bawah ada lini masanya. Kakak-kakak saat itu kurang lebih 6 hari ya untuk mempersiapkan ini. Oke, di sini dimuat judul program, latar belakang ini kakak-kakak yang tayang sekarang ini yang kelihatan sekarang ini itu ada di LMS. Kak, ini ada cetak merah di sini. Bahan tayang kakak itu maksimal 9 slide. Dibatasi Kak ya. Itu 9 slide. Mau kakak buat PPT, mau dari PowerPoint, mau buat dari Canva, itu maksimal 9 slide. Memuat apa? Memuat yang ada di sini kakak-kakak. Memuat inilah dia. Sorry, bentar ya. Judul, baru kemudian latar belakangnya, capaian, struktur program, pernyataan, rencana evaluasi, tantangan, kemungkinan tantangan, itu dia kakak-kakak. Oke, di sini ada penjelasannya poin demi poin, tujuan kegiatan, latar belakang juga ada di sini dikasih sebenarnya bukan contekan Kak ya, tapi eh, lebih cocok apa ya? Macam kisi-kisi ya kira-kira seperti itu. Ini ada dikasih di sini. Di latar belakang nanti pastikan dalam latar belakang kakak-kakak menjelaskan bagaimana suara pilihan dan kepemilikan murid tersebut. Itu kelihatan di sana. Oke, nanti ini boleh kita baca kakak-kakak sekalian. Nanti mungkin ketika saya tayangkan itu lebih jelas. Oke, baik saya mau coba bagikan dulu untuk kita kakak-kakak ya. Bahan tayangnya seperti apa maksudnya ya? Seperti itu. Saya stop screen dulu di sini. Nah, oke, ini hanya gambaran Kak ya, hanya gambaran yang saya akan tunjukkan. Sebentar kakak-kakak, mohon bersabar. Saya mau cari dulu foldernya. Kakak-kakak kelihatan? Kelihatan Kak ya? Tuh, baik. Nanti dokumentasinya dibuat dalam bentuk folder seperti ini Kak. Nah, dibuat dalam bentuk folder seperti ini. Nanti pengirimannya ya seperti biasa link ya. Kita kakak upload dulu. Jadi kita buka isinya apa? Nah, di sini ada daftar hadir, foto kegiatan, eh, bahan paparan, seperti tonton video. Saya kemarin itu bikin video Kak ya, jadi ada di sini. Nah, kita buka foto kegiatannya nih. Nah, kira-kira seperti ini. Ada fotonya. Oke. Baru ada daftar hadir. Di sini. Baru kemudian di sini. Bahan tayang ini ya, bahan tayang kakak-kakak ya. Saya mau coba buka dulu. Jadi di sini kelihatan dia agenda kegiatan, nanti ada pembukaan, ada doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, boleh ditambah Kak ya, untuk agenda pembukaannya boleh. Nah, tanya jawab penutup saran. Jadi ya, latar belakang ini menggambarkan yang tadi, yang di kisi-kisi yang tadi ada ya. Tujuannya apa, capaiannya, bisa capaiannya, langkah-langkahnya, misalkan upaya dalam menumbuhkan kepemimpinan murid, choice, voice, ownership, itu melakukan dialog dengan murid dalam menampung aspirasi, ide, gagasan dalam menggali potensi. Tapi kita ke atas dulu, Kak. Jadi, apa program di sini? Jadi, Saturday Fitness ya, dia Zero Waste with Eco Sport Equipment. Jadi, pemanfaatan bahan bekas sebagai alat latihan kebugaran bagi warga sekolah. Kira-kira itu programnya. Ya, baru di sini langkah-langkahnya ya, tahapannya tadi ya. Di sini.
Baru struktur programnya ini dia. Sasarannya siapa? Semua ya, semua siswa, termasuk juga guru. Hmm. Ini gambaran A-nya, nanti bisa saya bagilah untuk kakak-kakak nanti. Tapi ini ada 9 slide, Kak, kurang lebihnya. Kita batasi itu ini. Termasuk yang terakhir dia, tantangan dan solusi. Kak, itu slide kakak 10 ya? Iya, thanks-nya, terima kasihnya 10, itu dia. Jadi ya ini tantangannya, contohnya minimnya dukungan sekolah dan komunitas, sama seperti yang kakak-kakak sampaikan tadi ya. Keterbatasan waktu, intake siswa ini bagaimana siswa ini belum terbiasa ya untuk atau melakukan pembelajaran yang berbasis proyek ya, melakukan proyek. Dia dia siswanya biasanya bergantung kepada guru ya seperti itu. Sulit untuk menyampaikan ide-ide lah kira-kira seperti itu. Baru dukungan rekan sejawat, nah, solusinya apa dari situ. Itu Kak ya. Oke, inilah bahan tayangnya. Jadi bahan tayang itu bahan paparan kakak nanti ketika melakukan rencana dan lanjut itu. Oke Kak, silakan. Mungkin dari sini ada yang langsung mau ditanya. Ini mungkin ada yang masih bingung, agak bingung atau bagaimana. Silakan Kak, boleh langsung ditanya. Aman kira-kira Kak? Oke, silakan Kak Jul. Ini sambil sambilan ya. Silakan Kak Jul. Baik Kak, jadi kan waktu yang program guru penggerak kemarin kan saya merencanakan buat program itu permainan tradisional untuk peserta didik ya kan Kak, yang rencananya itu Iya, kan dilakukan di setiap hari Sabtu setelah sarapan bersama. Jadi kalau itu iya. boleh gitu Kak, itu lagi gitu. Eh, seperti yang saya katakan tadi Kak. Jadi dampak dari program kita ini Kak. Jadi nanti harus Oh, menggambarkan apa yang ini ya. Misalkan saya ini kan model kebugaran ya. Saya ambil kan model kebugaran ini Kak. Kemarin kan ada juga yang model SEM ya, ada model gerak ya. Dia. Jadi kan kita kalau kakak-kakak ingat kan itu di project itu kan diarahkan ke sana ya, diarahkan ke 3 model itu ya. Itu dia Kak Jul. Jadi boleh nggak di luar itu? Iya, tapi apa gunanya? Kan kita sekarang ini lagi posisinya kan PKG PJOK, pengembangan kompetensi guru PJOK. Jadi apa yang sudah kita dapat, pemahaman baru yang sudah kita dapat dari kegiatan kita ini, harapannya itu tertuang di program kita ini, kira-kira seperti itu dia, Kak. Itu Kak Jul. Jadi kalau kakak tanya apakah boleh itu, Kak, buat baru aja lah, Kak. baik Kak. Baru aja. Oke, Kak ya. Ada kakak-kakak yang lain? Oke, kita lanjut, Kak. Ya, kita kembali ke slide-nya. Ini nanti tautannya boleh seperti ini ya. Nanti pokoknya dalam folder itu eh, kelihatanlah semua bukti-bukti dukungnya kakak melakukan rencana tindak lanjut tersebut. Saya mau stop share. Saya memasukkan lagi ke sini. Oke, oke. Baik. Jadi aspek penilaian rencana tindak lanjut. Kalau tadi sudah kelihatan gambarannya, bahwasanya rencana tindak lanjut itu apa yang akan kami lakukan, sudah ada gambarannya ya. Jadi kakak-kakak termasuk tadi komponen apa yang harus ada di 9 slide itu, komponen apa yang harus ada di 9 slide itu. Tadi sudah ada tujuan, latar belakang, struktur, dan yang lainnya itu dia. Baru aspek penilaian tindak lanjut itu yang pertama tujuan program mengarah ini ya Kak Jul tadi mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik gitu ya. Mendukung pertumbuhan atau penumbuhan suara pilihan dan kepemilikan siswa. Gitu ya. Dilengkapi dengan indikator ketercapaian terukur dari tujuan besar program. Yang kedua, kelengkapan rencana dalam struktur program. Di sini deskripsi target. Oke, ini bisa kita baca kakak-kakak. Potensi tantangan pelaksanaan, rencana solusi untuk mengatasi tantangan. Baru yang C, ini ada di rubriknya nanti, rubrik penilaiannya ya kakak-kakak. Baru kemudian di sini keterlibatan komunitas dalam sekolah, rangkap pemetaan aset ya. Sumber daya apa yang akan kakak-kakak nanti upaya apa buat atau ambil seperti itu.
upaya menempatkan peserta didik sebagai kontributor dalam pemeran utama program, ya, PBJL ya, berbasis proyek siswa di sana, pelibatan komunitas mitra. Ini keterlibatan sosial komunitas di sini ya. Baru kemudian rencana evaluasi program. Oke, Kak, ini semua tadi sudah ada di sini sebenarnya. Ini, yang ini ya. Itu juga yang dinilai di bawah sini. Ya, oke. Lini masanya Kak ini penyusunan rencana tingkat lanjut. Setelah sesi pengantar, setelah ini, setelah kita selesai, nanti kakak-kakak akan menyusun rencana tindak lanjut. Baru kemudian menyusun dan unggah di LMS RTL dilengkapi dengan dokumentasi. Oke. Rentang 6 hari setelah sesi pengantar. Jadi 6 hari ke depan kakak-kakak. Ini kakak-kakak akan mengunggah di LMS. Upayakanlah kakak-kakak dalam minggu ini pasti ya. Nah, program apa yang mau dipaparkan, apakah sesuai dengan yang sudah ada di unggah tugas di apa di eh, komunitas apa pembelajaran berbasis proyek yang sebelumnya, apakah ada perbaikan-perbaikan lagi, tetap itu tapi ada perbaikan, silakan. Baru kemudian menyampaikan undangan kepada komunitas itu melalui kepala sekolah mungkin. Baru kemudian melaksanakan kegiatan, baru masuk di sini yang nomor 2 menyusun dan unggah tugas. Baru kemudian penilaian RTL. Setelah kakak-kakak unggah nanti akan saya nilai, akan kami nilai fasilitator. Baru nanti kita akan di pertemuan tatap maya berikutnya setelah 6 hari penyusunan RTL ini akan ada umpan balik kakak-kakak sekalian. Jadi itu ya ini masa dari RTL kita. Oke kakak-kakak, hal-hal yang ingin ditanyakan lagi silakan Kak. Yuk kakak-kakak sekalian, Kak Sukarman silakan Kak. Oke Kak, ini saya mau bertanya masalah presentasi apa tadi Kak? Nah, bahan tayang ya. Iya, yang kita tadi itu kalau untuk di ruang forum nanti apakah ada macam seperti struktur apa Kak? Kegiatan maksudnya ini nanti untuk mentornya kita nanti ada apa namanya? Ya pembawa acaranya ada gitu atau Iya, iya. tamu undangannya ada atau gitu Kak? Oke, benar Kak. Jadi Kak, ibaratkan kita melakukan sebuah sosialisasi lah. Nanti kakak-kakak kan bisa nanti ada agenda acaranya lah Kak ya, kira-kira itu maksudnya Kak Sorman tadi ada agendanya. Iya Kak, Mulai agendanya. dari di pembukaan itu ada doa Indonesia Raya, ada sambutan, itu pembukaannya contohnya. Kak, itu baiknya sekarang demikian. Karena apa? Karena ini kan forumnya kan eh, resmi mengundang komunitas belajar ya, seperti itu. Jadi ada kepala sekolah di sana, ada guru-guru, ada tendik, siapa yang terlibat lah boleh jika memungkinkan itu dia. Jadi seperti kembali yang Kak Sukarman sampaikan tadi, iya Kak, nanti guru-guru itu aja Kak yang berperan Kak. Teman-teman kita guru aja yang berperan. Nanti siapa yang bawa dua, yang ini yang paling ini Kak, yang paling penting apa ya? Pendamping kita apa ya? Moderator ya. Lupa ya. Moderatornya Kak, itu harus ada. Saya itu tadi di video saya itu ada moderator di situ. Saya minta kawan saya untuk jadi moderator supaya kita fokus untuk paparan dan jika sesi tanya jawab nanti kepala sekolah juga ada di situ. Jadi ada moderator, ada pimpin nyanyi Indonesia Raya, ada pimpin doa, ada notulen, ada seksi dokumentasi, itu dia. Lengkap lah Kak dia semua. Itu dia. Nanti makan juga Kak. Kita gitu-gitu dia sederhana, kita rencanakan 30 menit, nanti nyampe juga itu 1 jam atau 1,5 jam karena ada sambutan kan? Itu dia. Itu ya Kak Sukarman ya. Mungkin ada lagi? Itu tadi apa Kakak bilang tadi 30 menit Kak. Jadi kalau acaranya lebih dari 30 menit Nggak gimana mulai masalah. dari pembukaan? Oh nggak masalah. Nggak salah Kak. Tergantung Kakak nanti upayakan bahan tayang Kakak itu kan kita nggak dibatasi di sini ya. Nah, kita nggak dibatasi. Memang ada berbeda sedikit sama yang sebelumnya. Itu kami diarahkan ke 30 menit. Di sini kan nggak ada pembatasan tadi. Intinya bahan tayang Kakak itu sampai ke peserta itu aja lah, Kak. Itu dia. Oke. Ya Kak, Ya terima Kak kasih Kak. Suparman. Kak Amo silakan Kak. Terima kasih Kak, udah diwakili dari Kak Sukarman. Oh, terjawab Kak ya. Oke, oke, oke. Ada kakak-kakak yang lain? Ini Kak penting di sini. Oh, Kak Sal dia silakan Kak Sal. Makasih Kak Daniel.
Jadi saya tadi dari awal belum ini ya, mengikutinya di tengah jalan. Mungkin Ya, ini yang saya tangkap nih yang terakhir-terakhir ini, Kak. Jadi kalau ini kami sebagai narasumber lah gitu ya, Kak, ya? benar Kak, benar, benar. Jadi, materi-materi yang kami sampaikan ke peserta itu, apakah kami buat sendiri apa gimana ini, Kak? Iya, oke. Tadi Kak sudah ada di awal, nggak apa-apa ya, supaya lebih kembali jelas lagi untuk kita. Sebenarnya materinya apa? Nah, tentunya Kakak kan sudah punya program ya semalam ya, PBJL, yang Kakak upload itu sudah ada. Apakah itu diperbaiki lagi, dimaksimalkan lagi, boleh. Jadi yang Kakak upload itu apa? Sini dia Kak. Oke, nanti Kakak membuat 9 slide maksimal. Tuh, 9 slide maksimal. Apa isinya? Judul program, latar belakang, tujuan, capaian, struktur, baru kemudian situ pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, aset ya, baru kemudian rencana evaluasi dan tantangan, itu ya. Itu Kak. Nanti poin-poin yang inilah nanti yang ada di slide itu. Kakaklah mendesainnya seperti apa, itu dia. Baru Kak, di sini ada kisi-kisinya. Di judul itu apa? Di latar belakang, apa yang Kakak tuangkan nanti di latar belakang itu berdasarkan program yang sudah Kakak rencanakan itu, rancang itu dia. Itu dia, Kak. Ini udah ada kisi-kisinya di sini, di LMS juga sudah ada sebenarnya. Nah, capaiannya apa? Ada di sini hal-hal yang harus muncul, Kak, yang harus Kakak tonjolkan ya ketika penyampaiannya itu. Itu ya, Kak. Saya nggak katakan, Kak, arahnya harus ke program yang seperti ini bentuknya, nggak seperti itu. Silakanlah Kakak buat. Itu dia. Yang pasti tadi kita lihat di sini mengarah ke perwujudan ini Kak, mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Itu dia Kakak-kakak sekalian. Baru tadi ada lagi di atas ya, kalau nggak salah. Oke, ini Kak, program kegiatan kokurikuler di sekolah. Program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler. Itu harus kita garis bawahi. Ya, kakak-kakak sekalian. Bukan ekstra ya, Kak ya. Tuh. Oke. Itu mungkin Kak Sal. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan. Silakan. Berarti Kak, kalau kita buat yang kemarin tuh kan ada tugas yang dikasih yang baru-baru ini ya, Kak, ya, yang kita Benar, buat benar, benar. perencanaan itu ya itu yang seperti itu ya, Kak, ya? Itulah dia, Kak. Itulah yang nanti Itu akan dia ya. kakak paparkan di depan Oke, komunitas, oke. kira-kira seperti itu. Oke, Iya, udah iya, siap, udah siap, siap. kebayang. Oke, Kak. Oke, silakan kakak-kakak yang lain, Kak. Silakan, Kak. Oke, Kak Davi, silakan, Kak. Davi, silakan. Ya, Kak, itu kan kita akan memaparkan dengan rekan sejawat ya, Kak. Iya, benar. Jadi berapa orang kira-kira yang harus kita undang gitu, Kak? Oke, Kak, seperti ini Terus dia. siswa ada nggak perlu kita undang gitu, Kak? Terima Oke. kasih, Kak. Ini, Kak. Ya, terima kasih. Baik, di sini kan tadi dia siapa yang kita undang ini sebenarnya kakak-kakak lah yang buat. Kalau saya kemarin pengalaman Kak ya, ini saya pengalaman saya bagi kakak mau eh, bukan saya katakan untuk ikut seperti itu enggak, ini gambaran saja. Saya kemarin itu Kak menumpangkan kegiatan saya ini di kegiatan kemarin itu ada rapat kerja lah seperti itu. Jadi ini momen yang tepat. Memang pas 6 hari itu memang pas di 6 hari itu ada satu hari kami rapat kerja seperti itu. Jadi saya tumpangkan, saya minta waktu kawan-kawan seperti itu kemarin itu kira-kira eh, ini palingan nanti waktunya 60 sampai 80 menit ini bapak-bapak sekalian. Jadi mohon bersabar ya, oke katanya. Jadi di situ saya sampaikan kemarin. Jadi untuk konsumsinya semuanya sudah ada kian dari yang kemarin. Jadi kita nggak usah berpikir apa kalau kawan-kawan kan kadang gitu ya, harus ada snacknya, ada apanya, kakak-kakak lah nanti yang menyampaikan seperti itu. Jadi kembali yang sampaikan Kak David, siapa yang harus diundang, Kak? Sebenarnya yang masuk, yang terlibat dalam komunitas itu, Kak. Hmm. Tadi di sini keterlibatan ada ya tadi di sini ya, sampaikan. Yang pasti ya pejabat di sekolah ya pasti ya pengambil kebijakan di sekolah ikut ya. Jadi tergantung kembalikan ke kakak-kakak lah. Saya katakan harus ada 30 orang, harus ada 40 orang, harus ada 50 orang. Jadi gimana kakak-kakak yang di guru SD contohnya hanya guru katakanlah hanya kadang belasan ya seperti itu ya kita harapkan 30 orang enggak. Intinya Kak David seperti ini aja lah.
saya sampaikan bahwasannya yang terlibat dalam komunitas tersebut. Itu aja, Kak. Apakah tata usaha terlibat? Ya terlibat. Nah, itu dia. Kan kakak-kakak nanti di slide itu kan ada buat itu ya, siapa aja yang terlibat ya di sana. Bentar ya, saya cek ya. Oke, siapa saja yang terlibat di sana, ya itu ikut semua dalam katakanlah sosialisasi itu seperti itu. Itu ya Kak David ya. Jadi Baik, Kak, nggak terima ada kasih. patokan. Iya, iya, nggak ada patokan harus katakan 30 orang, 40 orang nggak seperti itu Kak. Oke, silakan kakak-kakak yang lain. Ada lagi? Aman Kak? Ini kita singkat ya, hanya 1 JP 45 menit. Jika tidak ada lagi hal lain yang mau kita kakak-kakak perjelas, kita sampaikan. Kita sampai di sini, kita sudahi kakak-kakak. Aman? Kak Eko ada Kak? Aman kira-kira? Siapa tahu masih ada yang mengganjal. Aman ya? Aman Kak, aman Kak. Oke, 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 oke. Oke, baik kakak-kakak sekalian. Demikian untuk sesi kita siang hari ini. Kurang lebih apa tadi yang sudah kita sampaikan dan kita bahas secara bersama-sama. Ini sebagai upaya kita agar nanti produk ya penerapan rencana tidak lanjut tersebut itu benar-benar bermakna dan bermanfaat. Itu aja sebenarnya. Makanya kita buka sesi 1 JP ini. Dia kakak-kakak. Nih kakak-kakak, saya harapkan juga, saya meminta kakak-kakak sekalian, kembali saya ingatkan, ini bobotnya nilainya besar, Kak. Bobot penilaian untuk RTL ini besar. Jika kakak-kakak kemarin di aksi apa di tes akhir modul 2 mikirnya di sana bobotnya yang besar, sebenarnya tidak. Itu dia. Ini saya kasih tahu aja lah untuk kakak-kakak sekalian. Aksi nyata RTL itu pemegang peringkat ya. Kalau kita di peringkat paling tinggi lah di yang menyumbang nilai kakak-kakak nanti di akhir program ini. Itu dia, Kak. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih buat partisipasi kakak-kakak sekalian. Kita sama-sama mengucapkan terima kasih untuk kita semua atas pertemuan kita ini. Terima kasih Kak Sukarman. Kita tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, tidak terasa ini sudah sebentar lagi Kak. Sebentar lagi, nggak terasa lagi nih. Nanti kita udah masuk 2 pertemuan terakhir. Itu tinggal ini persiapan untuk fasilitator diseminasi 2 tatap menit terakhir. Nah, ini sebenarnya di sini dia. Ini sudah di penghujung lah. Ya kakak-kakak sekalian, mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang pas tadi di berkenan di hati kakak-kakak sekalian. Itu semata-mata bagaimana cara saya ya, orang berbeda-beda cara menyampaikannya kakak-kakak. Mohon maaf jika ada yang salah yang saya sampaikan. Demikian dan terima kasih. Namun sebelum kita akhiri sesi kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing kakak-kakak. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai kakak-kakak. Baik, sesi yang singkat ini kita manfaatkan untuk foto. Siapa kira-kira kakak-kakak yang mengambil posenya? Yuk. Oh, hormat. Ya, siap Kak Nina, hormat ya. Oke, siap, siap, siap. Kak Indiandro, kata Kak Nina hormat Kak. Oke, kalau Kak Nina yang nyuruh, turut semua ini. Siap. 1, 2. Kak Marno masih ada ya? Masih sempat? Oke. Kak Rina, sabar ya Kak ya, nggak ikut dulu ya. 1, 2. Oke. Aman Kak? Siap. Oke. Udah Demikian. macam prajurit kau buat kita ya Nina. Oke, dadah kakak-kakak. Ini kita stop rekaman nanti kita mau menyampaikan sesuatu boleh ya, silakan. Oke.